Sebetulnya jika aku mengingat kejadian malam itu, sungguh aku merasa bersalah banget ke temanku. Ya, meski kejadian tersebut sebetulnya tak disengaja juga. Namun apa daya, berbicara maka bukannya berhenti, malah tetap melanjutkan hingga tuntas. Perkenalkan, namaku Reja. Ini cerita pengalamanku ketika masih berada di bangku kuliah. Aku yang hidup dari keluarga yang pas-pasan dengan biaya kuliah yang setengahnya dibantu oleh orang tua, setengahnya lagi dari hasilku bermain musik bersama teman-temanku sejak masih duduk di bangku sekolah. Maka aku selalu sadar lebih mementingkan kuliah daripada mencari cewek. Makanya aku sampai sekarang masih berstatus single, bukan jomblo. Minus banget itu mah, karena aku bukannya nggak dapat cewek. Banyak sih beberapa teman di kampus, juga beberapa teman cewek dari cewek teman sebanyaku juga tak jarang nitip salam ketika mereka menonton manggung atau sedang latihan. Mereka bahkan ada juga yang cantik dari cewek temanku kala itu. Namun semua tolak secara halus karena aku sadar diri untuk menjalin hubungan dengan seorang gadis, jelas saja kantong kita juga harus jelas. Lah aku duit pas banget untuk jajan dan bayar uang kuliah. Aku dan pemain drum TRD yang masih peka dengan status kejombloan kami. Di band, aku memegang alat musik bass. Sebetulnya awal-awal bermusik aku memegang lead gitar, namun seiring berjalannya waktu, aku lebih senang dengan alat musik bass. Keren aja gitu, pas berada di atas panggung, maka kami yang masih berempat kala itu menambah personil untuk ngisi posisi lead gitar. Dia bernama Ricky, sepupu vokalisku, sedangkan si Anto pemain bass kami sebelumnya akhirnya memegang gitar dua. Nah, aku punya vokalis yang memang diantara kami berlima, dia yang paling tajir. Dia sudah bekerja di salah satu perusahaan pemerintah. Sebut saja namanya Willy yang juga sepupu si Ricky. Sebetulnya perawakan Willy biasa saja, cuma ya tinggi dan selalu berpakaian keren. Kalau mau bandingkan sih, aku nggak sombong, bukan dengan aku dong. Seriusan, cuman karena dia berduit, jadinya dia yang paling banyak gonta-ganti. Apalagi ditunjang dengan kendaraan roda 4-nya, maka sempurna sudah hidup temanku ini. Nah, meski Willy selalu gonta-ganti, tapi dia punya kasih tetap juga temanku di kampus namanya Penny. Dia cantik, tinggi proporsional. Umurnya jelas pantaran dengan wong di kampus kami seangkatan. Sama-sama ngambil jurusan hukum yang terpenting yang dimiliki Penny. Selain pendidikannya, dia juga memiliki masa depan yang mantap. Apalagi dia selalu memakai pakaian ketat yang selalu mempertunjukkan masa depannya. Kadang jika dia ada di dalam studio melihat kami latihan, kami sering nggak fokus. Bukan cuma aku saja, yang lainnya juga gitu. Makanya kadang Willy kesal ketika kami bersamaan melihat ke arah ceweknya. Sorry kawan, cewekmu terlalu sayang untuk dia juga. Well, bagaimana Willy bertemu dengan Penny? Ya tentu saja dari akulah. Jika band kami diundang di acara pembukaan acara pesta musik di kampusku kala itu. Willy yang melihat Penny bersamaku dan teman-teman kampus lainnya langsung memintaku untuk menyampaikan salam darinya. Gayung disambut dengan baik. Waktu lama, selang seminggu mereka akhirnya jadian. Oh ya, base camp kami berada di rumah Willy. Karena orang tua Willy tajir melintir, maka salah satu rumah mereka dijadikan camp dan juga studio musik dengan ditunjang alat musik yang lengkap. Penny akrab pakai banget denganku. Dia selalu saja menawarkan, bertanya, biar lu nggak jomblo lah, Sa. Lu ganteng pisan gini, masa iya jomblo? Atau jangan-jangan lu masih ardi itu pas geblek. Siapa coba yang nggak kesal dikatain? Ya, tapi aku nggak nolak dan juga nggak terima tawarannya. Aku memilih menjawabnya, ya kapan-kapan aja kalau emang ada waktu. Bisa lah dikenalin. Nah, kejadian yang bakal aku ceritain ini kejadian pas malam tahun baru. Band kami sebagai band pembuka di salah satu klub yang juga cukup terkenal di kota ini. Aku dan Ardi bawa gitar juga dong. Meski ya aku bawa teman si Penny, nggak ada kata jadian, cuma setelah kami berpisah terucap janji untuk bertemu lagi nantinya. Yap, aku cukup tertarik dengannya, makanya aku ingin coba mendekatinya. Sebut saja namanya Raisya, kayak nama artis saja. Dia anaknya nggak suka keluyuran di malam hari, berbeda dengan Penny yang punya pergaulan parah. Makanya dia sering kami sebut gadis metropolitan. Keluar masuk klub malam sudah bukan hal baru baginya. Maka tak heran ketika Willy bercerita sejak 2 minggu ya jadian dengan Penny, Willy sudah berhasil. Gelek kan? Penny gadis tercantik di kampus, mantap-mantap dengan Willy kan nih. Dan tentu bukan cuma sekali doang mereka. Ketika Willy selalu bercerita saat kami ngumpul santai bersama, tak jarang aku selalu membayangkannya sendiri. Tapi ya gitu doang karena kami nggak ada niat. Kami punya prinsip dan janji bersama di band kami yang tak terucap, milik teman untuk menyalipnya atau sekedar kalau ada kesempatan. Namun prinsip itu akhirnya aku sendiri yang mengingkarinya. Lanjut lagi, setelah selesai mengantarkan Raisya menggunakan motor gede si Ricky, aku kembali ke klub karena anak-anak setelah manggung memilih ngabisin waktu sampai puncak tahun baru pukul 12 malam nanti. Terserah kami mau bubar dengan memilih aktivitas sendiri-sendiri
sendiri bebas aja, nggak ada yang akan melarang. Biaya manggung kami malam itu lumayan 5 juta dan 2,5 dibagi berlima, sisanya kami pakai untuk membeli dan tentu saja kurangnya nanti menjadi beban si Willy. Kami berlima juga sering, cuma aku aja sih yang gak kuat. Paling 2 atau 3 gelas kepalaku sudah pusing. Jadi sekarang kami mulai nongkrong sambil menikmati acara musik ditemani dengan semua berpasangan, hanya aku saja yang kini sendiri dan menyibukkan diri dengan ponsel saja. Cewek yang juga ikutan hanya si Penny dan si Rita pacar si Ricky. Yang lainnya hanya minum soft drink doang. Kami bukan tipe pemaksa, makanya kami membiarkan cewek-cewek yang emang ngumpul bersama tanpa memaksa mereka untuk ikut bersama. Setelah acara letus-letusan petasan tepat pukul 12 malam, aku merasa sudah ngantuk dan tak tahan untuk tidak mencari sesuatu yang empuk untuk kubaringkan tubuh ini, ditambah lagi kepalaku juga rada pusing. Will, aku memanggil Willy yang sedang asik. What's up bro? Bentar aku nginap di base camp aja ya. Males balik rumah kejauhan. Ujarku meminta izin ke Willy untuk menginap di camp. Apalagi menurutku teman sebandku akan memiliki acara tersendiri-sendiri dan bukan menginap di base camp. Besar kemungkinan mereka bakal maybe, ya udah terserah lu, kunci serep ada sama siapa, ada di tasku kok, balasku ke Willy. Ya udah, kalian bakal ke camp nggak? Kalau iya aku nggak bakal kunci pintunya. Sepertinya kagak, bener kan? Itu udah lebih baik lagi kalian gak mengganggu tidurku nanti. Bakal panjang nih tidur, apalagi besok hari libur. Saat itulah si Penny beranjak dari duduknya. Mana dia? Katanya mau acara doa bersama gitu sama keluarganya, nanti katanya dia bakal nyusul. Willy, oh lagian gue juga udah punya mainan baru bro, bosan sama dia. Balasku sambil geleng-geleng kepala. Benar saja 15 menit setelah kepergian Penny, seorang gadis yang menurutku masih cantikan Penny jauh dari gadis itu berjalan menghampiri kami. Cara kenal-kenalan di awal, lalu Willy tak lama berpamitan bergandengan tubuh. Gadis itu pergi meninggalkan kami juga setelah ia membayar semua bil di kasir. Lalu satu persatu kawanku pun berpamitan bersama pasangannya dan tinggallah aku sendiri. Padahal awalnya aku yang ingin berpamitan di awal tadi. Ya sudah, aku pun memesan taksi online untuk mengantarkanku ke base camp. Sambung part 2.